Halo Sobat Chemist, welcome back to Chemistry Education. Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti tetap semangat kan? Oke, kembali lagi di konten mading yang dimana kita akan membahas minuman boba. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah kakak-kakak dan teman semuanya tahu manfaat, bahaya, dan kandungan apa yang ada di dalam minuman boba? Ya pastinya sudah pernah kan kita semuanya minum boba? Ya kali anak gaul gak minum boba. Namun jangan khawatir, jika belum mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut, mari simak konten mading berikut ini. Boba adalah bahan berbentuk bulat seperti bubble tapioka pada minuman yang terbuat dari tepung tapioka. Seiring meningkatnya popularitas boba, bahan-bahan dan variannya pun semakin berkembang. Bahkan, kini ada boba yang berwarna hitam dan putih. Boba yang berwarna hitam di dalam minuman ini terbuat dari tepung tapioka hitam, pati singkong, ubi, dan gula merah. Sedangkan boba yang berwarna putih terbuat dari pati singkong, akar chamomile, dan karamel. Boba ini biasanya menjadi topping dari minuman-minuman yang sangat disukai oleh kalangan remaja sekarang. Hal ini karena rasa manis yang ada di dalam boba sangat cocok bila dicampurkan dengan minuman varian apa saja. Secara keseluruhan, minuman boba merupakan minuman manis yang memiliki tinggi kalori dan juga tinggi gula, sehingga konsumsinya perlu dibatasi nih Sobat Chemis. Namun, jika ditilik dari masing-masing bahannya, di bawah ini terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan. Yang pertama, sebagai sumber karbohidrat kompleks. Manfaat boba dalam minuman boba sebenarnya tidak jauh berbeda dengan manfaat tepung tapioka biasa. Zat gizi utama yang bisa Anda dapatkan dari mengonsumsi bola-bola tapioka ialah karbohidrat dan gula. Karbohidrat pada bola tapioka merupakan karbohidrat kompleks yang berbentuk pati. Jenis karbohidrat yang banyak terdapat pada umbi-umbian ini bertahan lebih lama di dalam saluran pencernaan. Jadi Sobat Chemis akan rasa kenyang lebih lama setelah mengonsumsinya. Manfaat yang kedua, menyumbangkan sedikit mineral. Minuman boba mengandung beragam mineral seperti zat besi, magnesium, mangan, dan fosfor dalam jumlah kecil yang berasal dari tepung tapioka. Tubuh Sobat Chemis membutuhkan berbagai mineral tersebut untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Sayangnya, kandungan mineral dalam bubble drink terlalu sedikit, sehingga manfaat zat gizi ini mungkin tidak berdampak besar bagi tubuh. Maka dari itu, Sobat Chemis tetap perlu mengimbangi kebiasaan minum boba dengan konsumsi buah dan sayuran. Manfaat yang ketiga, memberikan tubuh asupan cairan. Secara teori, manfaat boba drink sendiri yaitu membantu memenuhi kebutuhan cairan. Apalagi satu sajian minuman boba drink biasanya mengandung 250 hingga 500 ml air. Rasa haus setelah minum minuman ini pun bisa memicu keinginan untuk minum air putih. Minuman boba dengan tambahan es batu sering menjadi pilihan untuk melepas rasa haus atau sekedar dikonsumsi di saat senggang. Oleh karena memiliki rasa yang lezat dan manis, minuman ini sering menjadi favorit yang juga sedang kekinian di kalangan banyak orang. Hal inilah yang membuat seseorang dapat mengkonsumsi minuman boba setiap hari. Sedangkan ternyata terlalu sering mengkonsumsi boba dapat berdampak buruk nih bagi kesehatan. Kok bisa ya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, mengonsumsi minuman boba berlebihan dapat berbahaya bagi gula darah. Nah, minuman boba ini memang nikmat, tetapi kandungan gulanya sangat tinggi nih Sobat Chemis. Minuman ini bahkan tidak hanya mengandung gula alami, tapi juga gula tambahan seperti sukrosa, fruktosa, galaktosa, dan melezitosa. Berdasarkan penelitian pada tahun 2017 oleh Jae-eun Min, David B. Green, dan Loan Kim, minuman boba memiliki kandungan gula rata-rata sebanyak 38 gram. Minuman ini juga mengandung kalori sebanyak 299 kilokalori untuk setiap porsinya. Sedangkan American Heart Association mengatakan bahwa asupan gula tambahan tidak boleh lebih dari 150 kilokalori per hari untuk perempuan dan 100 kilokalori per hari untuk laki-laki. Satu porsi minuman ini setara dengan 250% kebutuhan gula harian laki-laki dan 384% kebutuhan gula perempuan. Jumlah ini melebihi saran World Health Organization atau WHO yang menyatakan bahwa batas asupan gula harian yaitu sebesar 10% dari total kalori.
Asupan gula yang secara berlebihan, terutama dari gula tambahan, terbukti meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Risiko ini dapat bertambah besar apabila kalian mengalami obesitas, jarang beraktivitas fisik, merokok, dan mengalami gangguan tidur. Yang kedua, minuman boba berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit asam urat. Sumber makanan tinggi gula dan kalori sudah lama dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas dan diabetes. Selain itu, kandungan gula dan kalori yang tinggi pada minuman manis juga dapat meningkatkan faktor risiko penyakit jantung dan asam urat. Bahaya ini erat kaitannya dengan kandungan fruktosa pada minuman manis seperti minuman boba ini. Ketika tubuh Sobat Kemis memecah fruktosa, proses ini akan menghasilkan purin. Purin di dalam tubuh kemudian dipecah kembali menjadi asam urat. Asam urat perlahan-lahan akan bertambah banyak dan membentuk kristal di dalam persendian. Kristal asam urat yang menumpuk dapat menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan nyeri yang merupakan gejala umum dari penyakit asam urat. Yang ketiga, mengganggu kesehatan gigi. Minuman boba juga termasuk minuman yang dapat merusak gigi. Pasalnya, minuman ini paling memungkinkan untuk dihabiskan dalam waktu yang lama. Selain itu, minuman boba dapat melarutkan mineral gigi akibat asam yang dihasilkan oleh bakteri di dalam mulut. Maka perlahan-lahan dapat menyebabkan erosi gigi sehingga gigi kita pun menjadi sensitif nih Sobat Kemis. Yang keempat, memicu sembelit. Guaran adalah polisakarida yang memiliki sifat pengental dan stabil. Dalam pembuatan boba, guaran dipakai untuk membuat bola-bola boba saling melengket. Bahan tambahan ini akan mengembang saat terkena air sehingga menyebabkan sembelit saat dimakan terlalu banyak. Adapun tips yang dilakukan untuk mengkonsumsi minuman boba agar lebih sehat diantaranya 1. Membuat minuman boba sendiri dengan bahan alami. 2. Kurangi kandungan gula di dalamnya. 3. Terapkan konsumsi air putih untuk menyeimbangkan dan menerapkan gizi seimbang. 4. Meskipun membuat sendiri, tetap perlu ditakar karena boba terbuat dari tepung yang memiliki kalori tinggi. Kenikmatan bubble tea memang selalu menyegarkan suasana. Rasanya yang variatif membuat minuman ini digemari di berbagai kalangan. Apalagi harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Selain di Indonesia dan negara Asia lainnya, minuman yang terbuat dari tepung tapioka ini juga cukup populer di negara Eropa dan Amerika. Kepopulerannya yang terus-menerus tampaknya membuat minuman ini juga mengundang para kontroversi. Para peneliti dari University Hospital Asia menemukan mutiara bubble yang terbuat dari tepung tapioka mengandung bahan kimia bahaya yang pantang digunakan dalam bahan makanan. 3 bahan kimia diantaranya stirena, acetophenon, dan zat brominat. Stirena. Produksi stirena berkembang pesat di Amerika Serikat. Sejak diperkenalkan sebagai bahan baku utama produksi karet sintesis. Bahan kimia ini banyak digunakan dalam pembuatan stereofoam, pelapis kertas, pembuatan karet, dan plastik. Seiring waktu, pemakaian stirena terus menurun. Hal ini dikarenakan penemuan dari Departemen Kesehatan Amerika Serikat yang menyatakan stirena memiliki efek karsinogenetik pada tubuh manusia. Penemuan ini juga diperkuat dengan data dari ERC. Tak hanya itu, zat beracun ini juga akan berpengaruh pada kesehatan ginjal, pencernaan, dan saluran pernapasan. Acetophenon. Acetophenon adalah senyawa aromatik dari keton. Umumnya zat ini digunakan sebagai wewangian. Bahan kimia ini juga kerap digunakan sebagai bahan pembuatan parfum untuk menambah aroma. Menurut riset ahli gizi holistik Michelle Scovro, wewangian yang masuk melalui saluran pernapasan akan merusak pembuluh darah atau saraf otak. Di dalamnya juga terkandung bahaya karsinogen penyebab kanker. Zat brominat. Zat kimia brominat umumnya digunakan sebagai bahan adiktif pada produk minuman ringan. Zat ini juga berfungsi sebagai pengemulsi. Untuk beberapa kasus kesehatan, zat kimia ini memicu terjadinya tremor, kehilangan memori, dan sakit kepala. FYI nih Sobat Kemis, ternyata boba tuh berasal dari Taiwan loh dan sudah ada sejak 1980-an. Pelopor dari minuman ini adalah Chun Sui Tang dan Han Linji.
Han Lingji membuat minuman ini bernama Chu Zonghe dari susu mutiara tahun 1986. Percobaannya membuat bulatan dari tepung tapioka berwarna hitam dan putih. Sementara Chun Sui Tang membuat minuman ini dengan nama Lin Sui He pada tahun 1987 dengan eksperimen membuat es susu, teh hitam lemon, dan mutiara dari tepung beras berwarna merah muda. Hingga sekarang, nama dari minuman ini dikenal dengan bubble tea atau teh boba. Hari Nasional Boba diperingati setiap tanggal 30 April. Inilah alasan mengapa setiap tanggal 30 April banyak gerai boba yang gencar melakukan diskon. Nah, Sobat Kemis, sudah mulai mengenal belum bagaimana minuman boba ini? Jadi, apakah minuman boba baik untuk kesehatan? Well, walau ada beberapa manfaatnya, namun mengingat keseluruhan kadar gula, kalori, dan bahaya dalam minuman ini yang relatif tinggi, sebaiknya Sobat Kemis tidak mengonsumsinya terlalu sering ya. Thanks for watching and see you on next video.